wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Sudah makan? Sarapan? Belum? Nanti selesai sini kita sarapan. Oke, langsung saja. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Destri Restari. Di sini saya sebagai pemimpin kelompok. Nah, apakah di sini teman-teman sudah saling mengenal? Belum. Nah, jika belum, lebih baiknya kita perkenalan. Kita mulai dari sebelah kanan. Baik, perkenalkan nama saya Suprapti. Saya berasal dari Netek. Ini Perkenalkan nama saya Tiara Fadina. Saya dari Bogor Utara. Perkenalkan, nama saya Nanat. Saya dari Bengkulu Utara. Perkenalkan nama saya Via. Saya dari Bogor Utara. Nah, apakah sudah saling mengenal? Sudah. Ini siapa coba? Bayi. Siapa? Ini siapa? Ini Vivia. Oke. Ini Nana. Ini Pia. Ini Destri. Oke, sudah saling berkenalan berarti ya. Ya. Apakah teman-teman di sini sudah pernah mengikuti konseling kelompok sebelumnya? Belum. Oke, kalau belum, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu, nah jika belum ada yang pernah mengikuti sesi konseling ini, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu seperti yang kita lakukan saat ini teman-teman. Saya sebagai pemimpin kelompoknya dan kalian sebagai anggota. Nah, tujuan dari konseling kelompok ini agar masalah teman-teman bisa kita selesaikan bersama-sama. Tujuannya yaitu untuk menyelesaikan biar kalian lebih tenang, nyaman, tidak terbebani lagi dengan masalah-masalah yang kalian hadapi sekarang. Untuk konseling kelompok ini kita mempunyai 3 asas. Yang pertama itu kerahasiaan, kesukarelaan. Teman-teman sukarela menceritakan masalah-masalah yang sedang dihadapi teman-teman. Terus asas keterbukaan, kalian juga bisa terbuka satu sama lain untuk menceritakan masalahnya. Dan sudah itu ada asas kerahasiaan. Jadi rahasia cerita kalian yang kalian ceritakan sekarang tidak akan saya ceritakan ke orang lain atas izin kalian. Nah, jadi sesi konseling kelompok ini kita beri waktu kurang lebih 30 menit saja. Karena untuk mempersingkat waktu. Jadi nanti kalau merasa kurang kita laksanakan di lain hari. Baiklah, sebelum kita memulai sesi konseling kelompok kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu agar acara kita dilancarkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di sini yang bersedia untuk memimpin doa? Oke. Baik. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, langsung saja. Di sini siapa yang sukarela ingin menceritakan masalahnya? Dari kiri dulu deh. Apa? Gini Mbak aku dulu ya. Senyaman ya? Gini Bu, saya tuh gimana ya, sering kayak nggak percaya diri gitu. Nah, misalnya kalau lagi presentasi atau lagi Alamak. ulang lagi. Nah, di sini siapa yang sukarela menceritakan ceritanya? Saya Mbak. gini Bu, saya tuh sering kayak nggak percaya diri gitu. Nah, apalagi kalau lagi presentasi di depan kelas, bawaannya tuh gredeg gitu. Nah, terus habis itu kalau misalnya hafalan itu, kalau misalnya deg-degan gitu tuh sering lupa. Nah, biasanya itu kurangnya rasa percaya diri.
ini mau cerita? Jadi aku tuh kurang terbuka sama orang tua saya. Terus juga kalau misalnya aku cerita sama orang tua saya tuh pasti dipotong dan nggak mau denger juga. Jadi kayak orang tua saya tuh merasa aku tuh nggak pernah terbuka kan sama orang tua tuh. Tapi dia sendiri yang bilang, suka gimana ya? Dia sendiri yang merasa aku nggak terbuka, tapi dia menciptakan aku nggak terbuka itu. Jadi kayak nggak didengar gitu Ya, Mbak? Kalau aku itu sering merasa insecure gitu. Jadi kalau apa itu kan jadi dulu kan sering dibully gitu kan. Jadi rasa insecure itu bisa jadi kayak susah banget gitu. Dulu pernah dibully. Iya. Nanti kita gali lebih dalam ya cerita-ceritanya. Ya, saya Mbak, saya tuh merasa ya jadi beban orang lain. Paham kan? Jadi beban orang tua, teman, pokoknya hal lain lah. merasa bahwa kamu hadir di dunia ini menjadi beban semua orang. Ya, cukup menarik ya cerita-ceritanya. Jadi dari cerita teman-teman ini, cerita mana yang bakalan kita bahas kesepakatan bersama? Mbak. Mau Pipi ya? Iya. Mau? Setuju? Setuju. Oke, kepada Mbak Pipian boleh diceritakan. Jadi dari SD itu, dari SD, SMP, SMA itu kehidupan saya itu dibully terus. Jadi kayak kehidupan saya itu nggak pernah tenang gitu. Pas kuliah baru merasa lebih tenang karena nggak ada yang kayak gitu kan. Jadi dari SD itu yang ngebully itu dari teman-teman kelas, terus ke SMP itu bukan teman kelas doang, dari orang luar, terus apa itu kelas-kelas yang berbeda gitu kan. Jadi tiap pagi itu misalnya kan waktu itu contohnya punya sepatu gitu kan, sepatunya itu hampir sama lah kayak teman kelasnya dia kan. Nah jadi teman kelasnya itu ngeliat kan karena sepatunya sama, soalnya agak beda sih kalau dilihat kan beda gitu kan. Nah bentuknya itu sama, terus dia itu nggak berani sendiri, ngomongnya nggak berani sendiri, ngajak teman sekelas itu, ngajak teman, terus kayak ngomongin kan itu aku itu ngiruin barang aku gitu kan, ngiruin gitu. Terus padahal kan nggak tahu kan karena apa itu dilihat-lihat apa itu sepatunya itu beda gitu kan, dari yang punya aku itu beda. Terus dan kalau kelas lain juga apa itu kan waktu itu kan pernah sakit jadi pucat gitu kan, jadi dibilangin mayat hidung sama teman. Terus nggak di situ aja, terus kayak dicubit, terus dilemparin makanan bekas gitu kan ke muka gitu. Itu SMA dicubit gitu kan. Terus apa itu nggak seharusnya kan sama teman gitu. Terus waktu SMP itu pernah juga apa itu rok dibuka, resletingnya dibuka sama teman. Jadi pas lagi duduk sama teman yang lain, nah rok sleting saya itu dibuka dari belakang sama teman yang lain gitu kan. Jadi teman yang buka tadi itu kayak ngomong itu rok sleting kamu kebuka. Terus itu pas lagi banyak orang gitu kan, jadi kayak malu karena rok sleting tadi dibuka. Terus dulu kan saya itu kan jerawatan gitu kan, full semuka gitu kan. Jadi tiap teman lihat itu kayak jerawatan nggak pernah apa itu nggak jaga kebersihan, terus apa itu jelek gitu kan. Terus orang misalnya waktu itu ada kan dari warung dibilangin, oh itu yang cewek jelek itu kan yang kamu bilang gitu kan, terus jerawatan juga nggak pernah jaga kebersihan. Padahal udah jaga kebersihan kan. Terus tahu kan kalau orang kayak Akna Fighter gitu kan pasti kayak menjaga kebersihannya tuh lebih ekstra. Terus kayak aku itu udah nyobain semua apa itu obat jerawatan itu udah semuanya. Dan jadi hidup saya tuh nggak pernah tenang. Jadi
setiap malam itu saya selalu menyalahkan diri saya, kok saya kayak gini, saya emang jelek, sejelek itu kan saya, sampai orang-orang kayak ngomong saya jelek gitu kan. Nggak dari teman-teman SMP, SD, SMA itu, nggak dari mereka doang, terus orang-orang dari luar gitu, nggak kenal sama siapa-siapa itu dibilangin gitu kan, kayak kok sampai segitunya gitu kan, kayak emang sejelek itu kah aku gitu, sampai dibilangin gitu. Jadi kayak apa itu, tiap malam itu kayak rasa sedih saya lebih kayak meningkat gitu kan, terus menyalahkan diri saya, terus kayak menyakiti diri saya, kayak nggak menerima diri saya, jadi kayak susah menerima diri. Nah, dari ceritanya Mbak Vivian tadi, kenapa dia mengalami insecure, itu karena dari SD, SMP sampai SMA dibully, dan bulinya ini berbeda-beda. Yang SD dia dibully gara-gara sama sepatu, itu kan tadi kan. Terus SMP ini dibully juga gara-gara jerawatan gitu kan. Ya, SMP sama SMA itu gara-gara Jerawatan gitu. Karena kan pas SMP sama SMA itu kita sudah tahu bahwa itu lagi masanya bubar gitu kan. Jadi minta solusi dari kalian, nggak ada yang kita ada karena pendapat gitu. Ini tuh aku juga. nah, dari masalahnya teman kita tadi, Vivian tadi, apakah di sini ada yang ingin bertanya atau memberi saran, memberi masukan kepada Vivian? Kayak, Oke, Sylvia. jadi selama Mbak Vivian itu dibully, apakah Mbak sudah pernah melapor kepada guru atau ke orang tua Mbak? Jadi dulu kalau SMP itu nggak pernah takut juga sih, karena dia itu ngajak rombongan gitu, rombongan kan kayak satu atau dua gitu kan, rombongan gitu. Jadi ada rasa takut buat kayak ngomong sama orang-orang lain gitu. Kalau sama orang tua sih pernah kayak dibilangin gini, terus sama orang tua itu udah biarin aja gitu, nggak usah didengerin. Cuman kalau tiap hari digituin juga sakit sih, iya, sakit hati, sama bukan orang sekolah aja, orang luar juga ngomong gitu. Tapi Mbak di sana dari SD, SMP, SMA tuh punya teman deket nggak di selama sekolah itu? Punya, itu juga apa itu termasuk dibully juga sama orang. Tapi kalian sering support nggak? Iya, saling support gitu kan, kayak kita itu cantik, mungkin bukan sekarang, mungkin ada waktunya gitu kan, cuman kayak keterusan, teman-teman tuh keterusan gitu ngomong gitu. Betty ada masukan atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak apa-apa ditanya ke Vivian. Sampai sekarang walaupun kalian masih ketemu gitu masih sering nggak? Apa gimana? masih Sekarang juga ya, sebesar ini. iya. Gimana? Responnya dia? Kayak apa tuh, oh ini ya yang cewek yang waktu SMP. Masih sering digituin sampai sekarang. Masih, terus misalnya kayak aku kan kayak ketawa gitu kan sama temen temen, bikin aku ketawa, nah itu dibilangin kayak mirip babi, anjing, dibilangin gitu sama teman. Itu cowok yang ngomong itu, kan lagi ketawa gitu kan, nggak usah ketawa deh, kamu tuh kayak babi gitu kan, monyet gitu, dibilangin gitu. Iya, cowok, rata-rata itu cowok. Tapi cewek ada yang ngebully nggak? Ada, kalau yang cewek itu yang lemparin makanan tadi, terus nyubit, terus kayak apa itu, buka box liatin tadi. Tapi yang ngebully itu kayak keluarganya masih lengkap apa blokan gitu nggak sih? Rata-rata broken sih. Gitu. Terus ya mungkin dia juga pernah dibully juga, ternyata tahu dari teman pernah dibully juga, yang pernah ngebully aku itu ternyata dulu SD-nya dibully sama teman kelas juga. Jadi kayak balas dendam gitu. Iya. Tidak, masih dia tuh juga tidak terima. Iya.
jadi dia tuh melampiaskan ke orang lain. Iya. Tapi ini Mbak Vivian pernah ngeberontak nggak kalau misalnya dibully gitu, kayak ngelawan aku tuh nggak kayak gitu gitu? Kalau itu enggak berani Atau sama. kalau ngeberontak atau ngadu ke pihak yang kayak guru atau orang tua itu diancam enggak? Kalau dulu enggak, cuman dia itu yang ngebully itu punya saudara guru gitu. Jadi guru BK juga ngebela yang sama. Membela yang dari pihak pembuli ini. Iya, kalau yang dulu sih kayak apa itu yang apa itu yang harusnya yang benar malah yang minta maaf gitu. Jadi yang benar disuruh minta maaf ke si pembuli ini. Iya, karena yang pembuli itu punya dua muka gitu. Jadi Dia playing victim. kayak misalnya di depan guru itu merasa paling tersakiti, Tersakiti. padahal yang nyakitin orang gitu. Yang manipulasi cowok itu. Itu ya cowok, cewek. Jadi dia itu bisa ngambil hati guru gitu. Itu satu kelas apa beda kelas? Kalau SD satu kelas, kalau yang SMP itu beda-beda kelas, satu kelas juga pernah. Kalau SMA itu pernah yang sebelum lulus itu kan ada dibully juga satu kelas itu, sampai saya gemeter takut gitu kan gara-gara digituin sama satu kelas, diketawain juga, terus kepala saya itu penuh sama kayak diejek, kayak kamu tuh jelek kayak gitu lah, kepikiran rasa kan, kayak di pikiran saya itu berputar-putar itu terus kayak sampai ketakutan gitu. Apa pas SMP tuh faktornya juga ada salah satu dari yang SD ini nih, satu SD terus satu SMP juga, jadi cak berlanjut cak kena. Enggak, Beda orang lagi. Masih dibully. Iya. Awalnya nian tuh jangan itu kan beda orang nih maksudnya kok tiba-tiba bisa bully juk cak kena. Karena yang dulu itu kan kayak apa itu ADM gitu kan, yang kayak yang main kamera gitu kan. Iya. Jadi itu yang bukan bully saya itu. Oh, karena dia merasa dia terkenal. Dan gitu. dia famous, anaknya famous di sekolah itu. Iya. Terus jadi orang-orang kayak terhasut lah, kayak ayo itu ikut bully dia gitu. Pasti Pipian pas SMP itu pendiam ya. Enggak, saya extrovert malah. Extrovert. Iya, jadi saya pernah jadi itu sekretaris, cuman fungsi saya itu banyak. Sekretarisnya itu bukan sekretaris saja, bisa jadi ketua kelas, wakil, bendahara juga bisa gitu. Include semua. Jadi saya itu kayak dibilang multifungsi enggak, Ya. cuman kayak semuanya itu terbeban sama saya gitu. Nah pas SMA nih, pas SMA itu beda juga orangnya atau berlanjut lagi dari SMP tadi? Beda orang. Beda orang lagi? Ya itu Kok bisa apalagi ya ngebully? langsung ngebully lagi. Padahal kan Langsung. nggak pendiam maksudnya tuh. Kan biasanya faktor pertama orang kena bully itu pendiam kan, pendiam kayak dikit teman gitu. Kalau kamu kan udah ekstrovert dan tuh jadi perangkat kelas juga gitu nah. Kalau yang SMA itu karena udah tahu itu dibully sama teman, jadi langsung berubah jadi pendiam gitu. Oh, jadi pas di SMA ini udah dapet dampaknya nih dari dibully tadi tuh, jadi pendiam. Tapi pernah nggak sih kamu merasa males sekolah karena dibully? Pernah. Pengen pindah gitu. Sampai 3 kali ngomong sama orang tua pengen pindah, nggak dipindahin juga. Disuruh pergi sekali. Tapi di SMA nih masih semenyeramkan di SMP atau bullynya sebatas kayak jerawatan gitu ya, cuman apa sih Kayak namanya omongan aja. baik gitu. Lebih serem SMA sih, karena yang terakhir waktu kelas 3 SMA itu bikin saya Gemeteran itu. Nah itu terus kamu masih belum berani ngadu ke guru BK atau ke guru lah gitu? cuma sih kayak guru BK sama apa tuh wali kelasnya itu ngebelain orang yang itu. Masih ngebelain yang salah tadi? Dia nggak berfungsi. Makanya kamu
masuk BK nih. Iya. Oh, jadi termotivasi masuk BK ini. Iya, termotivasi karena Iya. apa itu Karena mereka salah penggunaan itu tadi, kayak salah. apa itu karena yang orang yang bully saya itu apa itu suka ikut ekstrakurikuler, terus kayak bisa ngambil hati guru, jadi kayak apa sih kayak harusnya guru BK sama wali kelas itu kan harus menengah. Iya, mengayomi gitu. Jadi kayak apa sih nih guru BK seharusnya kayak bisa bedain mana yang salah mana yang benar gitu kan, cuman guru BK-nya itu suruh minta maaf yang sama orang yang salah ya. Kamu yang minta maaf. Kalau kemarin nggak mau Nggak mau lah, iya kan nggak salah. Jangan yang benar jangan. Nah terus cara kamu menghentikan si beliau ini biar tidak ngebully lagi tuh, itu udah ada usaha buat menghentikan? Enggak sih, percuma soalnya tetap Pasti tetap Bakalan ngajak satu kelas mungkin ya. Tapi sejauh kamu kena bully di SMA itu nggak pernah yang sampai dikerumunin, sampai kayak main fisik gitu nggak? kalau main fisik enggak, cuman kayak dikerumunin dia kayak Oh, dikerumunin juga pernah. kayak sampai gemeter gitu. Kamu jelek gitu. Terus sampai apa itu sembunyi di bawah meja gitu. Itu bisa loh kalau ke kepala sekolahnya. Itu tuh Kepala biasanya sekolah aja itu iya, ke polisi juga bisa. Nggak bisa. Tapi kan kemarin tuh karena dia merasa Tertekan. tertindas, nggak bakal kepikiran itu. Tapi itu nggak sama sekali naik kasusnya. Nggak sama sekali naik. Pengen nggak sih sekarang tuh pengen kayak menaikkan kasus itu kan? Udah sakit hati loh selama SD tuh 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, coba berapa tahun? Dan sampai sekarang masih dibully. Kalau ketemu masih dibully itu. Kalau ketemu itu sih lebih diam gitu, lebih marah gitu. Kayak orangnya cuma berusaha kayak mau ngomong, cuman kayak langsung menghindar. Makanya langsung Ada lagi yang kamu tanya? Tapi ya mbak, kan mbak tuh kan dari kelas dari SD nih ya, dari SD tuh kan SD, SMP, SMA. Ada nggak sih mbak tuh dari SD tuh kan mbak udah pernah dibully tuh kan. SMP tuh ada nggak sih keinginan mbak untuk kalau nggak bakal dibully lagi gitu mbak. SMA juga gitu. Ada keinginan kayak Ada gitu, kan? cuman mau gimana orangnya kayak gitu Mbak, jadi susah gitu kan kayak dari orang-orangnya sih. Tapi kayak dia tuh berlawanan ya kan teman-teman, karena kalau berlanjut gitu loh dengan 2 atau 3 teman ya oke lah gitu kan, berlanjut dengan ini kan beda-beda. SMA tuh beda, SMA tuh beda orang dan beda-beda kasus. Dia tuh menjadi alat gitu loh, setiap dia di SMP SMA itu dia menjadi alat yang rampung. Nah, pas SD itu mulai dari kelas berapa Mbak itu dibully? Dari kelas 3. Tiga yang udah ngerti-ngerti lagi cempelnya gitu ya. Di lingkungan sekolah tuh emang orangnya suka ngebully gitu loh, satu sekolah aja lingkungan sekolah. Iya. Dari SD, SMP, SMA. Kalau iya sih kalau dilihat sih ya gitu kayak suka bukan aku Satu sama doang lain. gitu ya. Bukan aku doang, dari kakak kelas juga sering ngebully adik kelas juga ada gitu. Apakah di si pembuli ini ekonominya lebih tinggi dari rupiah? Enggak, malah di bawah, Iya lebih ke bawah. lebih di bawah lagi. Bukan, biasanya tuh faktor pembuli itu biasanya kesenjangan ekonomi, biasanya itu kan kesenjangan ekonomi yang pembuli itu biasanya ini ya, sedangkan rupiah nih berbanding terbalik kalau Salah satu pembeli itu kan Kalau yang SMA rata-rata ya kuliah, terus ada yang itu jadi polisi. Itu Pembuli itu? kalau yang jadi polisi itu bukan aku aja yang dibully, teman satu bangku juga dibully juga sama dia. emang jiwa-jiwa pembuli. Nggak tahu juga sih, kurang tahu orangnya jiwa-jiwa pembuli atau enggak, cuman ya karena ngikut temen gitu kan, lihat teman dua ini suka bully orang jadi ngikut gitu.
sebentar. Terus habis itu kan ya sisa Oh, ini semangat ya, gimana aku ngomongnya? semangat. Kasih solusi. Nah, jadi teman-teman Dia sudah memberikan solusi kepada Mbak Vivian bagaimana mengatasi insecure-nya. Bentar, coba. Nah, Vivian kan sudah menceritakan nih apa faktor dari Vivian sering insecure. Jadi Vivian tuh selama sekolah baru di perkuliahan inilah dia yang merasa tenang, damai, nggak dibully. Karena selama SD dia kena bully, SMP dia kena bully, SMA pun dia kena bully. Nah, untuk teman-teman di sini ada saran untuk Vivian agar kedepannya Vivian lebih percaya diri, tidak insecure lagi. Apakah ada? Silakan. saran dari saya, kalau misalnya Mbak Vivian ada yang membeli lagi atau ada yang ngomong lagi, nggak usah didengerin. Pokoknya Mbak tuh harus percaya diri gitu. Kalau misalnya dia udah melampaui batas, Mbak boleh melapor ke pihak berwajib karena itu tuh udah menghancurkan mental kita gitu. Ada yang lain? Masih kalau dia tuh nggak perlu insecure mbak, karena mbak kan kita tuh sebagai cewek terus tuh sama cantik lah, nggak perlu merasa insecure lagi itu namanya. Ya, nggak usah insecure lagi gitu. Semua orang itu cantik, gitu kan? Ya, itu cantik. Mungkin di mata orang sendiri itu cantik, tapi kalau di mata orang lain Ada posisi. Nah, kalau dari aku, Mbak tuh sekarang tuh ya di perkuliahan kan nggak lagi kan ya. Nah, kalau terjadi lagi itu Mbak jadi apa ya? Jadi pelajaran gitu kan Mbak. Jadi jangan kayak nggak pede gitu. Kan Mbak tuh kan sering nggak pede gitu kan. Pokoknya kita tuh harus pede aja gitu. Jangan nggak pede gitu. Enggak, cuman kalau misalnya kan maju gitu kan, misalnya kayak orang lihat gitu kan, lihat, nah itu tuh kayak ngerasa Oh, merasa Masih oh, terbayang-bayang gitu. trust Isi issue. trauma ya. Jadi gimana ya? Masih sarannya biar tidak insecure tuh. Lihat deh yang ke depan itu ke pipi. Lihat yang ke depan, lupaku ke yang belakang gitu. Karena Vivian dalam melangkah sejauh ini udah keren, udah bagus, udah keren, udah hebat. Jadi tidak usah lagi melihat yang di belakang gitu kan. Apalagi Vivian sekarang lagi kuliah, terus ngambil IPK. Nah, buat lagi tekadnya buat memperbaiki citra BK yang gimana. BK tuh mengayomi, menyelesaikan, melindungi, bukan yang menghakimi. Emang benar. Nah, sejauh saya sendiri yang ngalamin sekolah, memang guru BK kurang berperan untuk melindungi dan segala macam. Mereka masih melihat faktor A dan faktor B. Nah, karena kita sudah berkecimpung di dunia BK, ayo kita rubah. Cak Mano, uang yang mandang BK kemarin sebagai cak ini buruk, suka marah, suka ini, kita rubah. Cak Mano uang memandang BK tuh cak, oh iyo ternyata BK tuh mengayomi lah. Oh iyo BK tuh ternyata menyelesaikan. Nah, jadi lupa lah yang di belakang. Emang sulit untuk melupakan, apalagi lah sampai ke tahap trauma. Tapi apa-apa dicoba perlahan, terus maju, upgrade diri, terus lakukan aktivitas yang lebih positif. Insya Allah kayak gitu insecure-nya bakalan berkurang. Jadi lupakan masa lalu, lihatlah masa depan seperti itu. Nah, bagaimana Mbak dari banyak saran dari teman-teman? Apakah Vivian merasa lebih lega atau malah lebih mumet? perasaan saya lebih lega karena saya udah bisa bercerita ke orang-orang kan yang dulunya saya apa
tuh mau cerita sama teman gitu nggak pernah mau didengerin juga gitu kan, takut nggak mau didengerin juga sama teman. Terus kayak teman itu selalu kayak ngomong masalah kamu tuh belum sebesar masalah. Jadi sudah lumayan tenang karena sudah mengeluarkan isi hati, sudah bercerita gitu. Nah, jika nanti ke depannya, tapi kalau bisa jangan sampai ya, kalau Pipian dibully lagi, cara apa yang Pipian gunakan atau lakukan untuk mencegah hal tersebut? Mungkin lebih nggak dengerin sih, karena itu aku tuh udah kayak kebal gitu kan, kayak terus gitu kan. Jadi ya udahlah, mau ngomong apa terserah gitu kan, aku ya aku, kamu ya kamu gitu. Jadi kayak cuek aja gitu, bodo amat gitu kan. Nah, teman-teman ada solusi lagi nih biar Pipian nih lebih percaya diri lagi, lebih bisa kayak menangkis semua pembulian itu gitu. Kasih masukan sedikit deh sebelum kita tutup sesi konseling ini. Apa? Lebih cuek aja nggak sih, kayak buktiin kalau kamu tuh nggak kayak gitu. Selalu semangat. Mbak Suprap yang tadi diem, ayo kasih support, masukan biar nggak dibully. Cuma juga Mbak, pokoknya cari misal nih, cari teman yang lebih ke support kita gitu lah Mbak. Jadi ada bakal tempat cerita gitu kan, dia tahu kita gimana gitu. Jadi dia tahu kalau kita tuh misal nih Mbak nih tersebut gitu, pasti itu bakal bela loh. Cari teman yang support intinya gitu. Sama ngelawan. Kan sama sama melawan. Nah, sebelum kita nutup sesi konseling kita pada pagi menjelang siang ini, kita kasih semangat deh untuk Pipian, semangat, terus kita kasih quotes gitu dan motivasi apresiasi buat Pipian. Ayo kasih semangat dulu deh. Semangat ya Semangat ya. Pokoknya tadi buktiin kalau kamu kayak gitu. Ayo apa bisa kasih motivasi. Nah, gitu. Sebenarnya yang dibilang orang itu kamu nggak kayak gitu juga Kak. Ini cantik. Semua orang itu sempurna. Iya. Ada porsinya masing-masing. Pipian sudah hebat sejauh ini, udah melewati masa-masa yang sangat sulit bisa dibilang kan. Sudah melewati 6 tahun SD, 3 tahun SMP dan 3 tahun SMA. Itu Pipian sudah sangat hebat dan sekarang Pipian buktikan bahwa Pipian lebih hebat dari mereka. Dengan Pipian berkuliah, memasuki jurusan ini, dan pasti tujuan Pipian itu untuk memperbaiki citra nama BK, gitu kan? Nah, ya tetap semangat, terus berproses, jangan pernah melihat ke belakang, dan satu lagi buktikan, itu buktikan. Nah, sekian dari konseling kelompok kami pada pagi menjelang siang ini. Saya sebagai moderator, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada teman-teman saya juga saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik sengaja atau tidak sengaja. Saya tutup sesi konseling ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maaf sekali lagi sebelum saya menutupnya lagi, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman karena sudah sukarela menceritakan masalahnya, sudah menyempatkan waktu untuk datang juga dan sharing-sharing di sini dengan penuh cinta, dengan penuh semangat. Saya sangat apresiasi. Nah, jika nanti ada yang ingin diceritakan lagi atau ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan hubungi saya dengan senang hati mendengarkan dan mengasih saran untuk teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Karena kita sudah menyelesaikan sesi konseling kelompok ini, nah saya akhiri sesi konseling kelompok ini dengan melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.